Siap dari Siapa? Terima kasih atas kehadiran tadi yang sudah ada melakukan waktu untuk dalam proses konsep kelompok walaupun dan tadi ada juga habis pembelajaran mungkin capek tapi masih bisa untuk beberapa hari di proses konsep kelompok. Tapi sebelum kita mulai proses kelompok ini, kalau kita melakukan dalam kita berdoa. Ya Tuhan, bisa kegiatan kami konsep kelompok untuk Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, pertama-tama di sini Pak tanya, kira-kira ada yang pernah mengikuti proses konseling kelompok atau belum? Belum. Baru pertama kali. Oke, kita akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah proses konseling yang dilakukan itu menggunakan dinamika kelompok untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi oleh adik-adik. Tujuan konseling kelompok yaitu supaya memahami masalah yang adik-adik alami. Itu yang satu. Yang kedua juga untuk membantu masalah yang sementara ini adik-adik alami. Kalau sudah di sini ada paham untuk konseling kelompok. Oke. Nah, di sini juga perlu menjelaskan dalam proses konseling kelompok ada beberapa asas yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini menjamin akan kerahasiaan dari masalah yang adik-adik saat ini alami. Dan Pak juga berharap adik-adik juga saling menjaga akan kerahasiaan. Dan asas yang kedua itu asas keterbukaan. Pak berharap adik-adik bisa terbuka masalah yang adik-adik alami sehingga kita bisa sama-sama bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh adik-adik. Dan yang terakhir itu adalah asas kesukarela. Nah, Pak mau tanya, adik-adik datang di sini suka nggak pesan? Oke, baik. Nah, yang terakhir adalah kita berbicara soal waktu. Kira-kira waktu yang kita pakai dalam proses konseling kelompok ini waktu 45 menit cukup atau tidak? Dari adik-adik yang mana? Cukup? Oke, waktu 45 menit kita pakai waktu jadi 45 menit ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut kita belum aku pakai nama. Jadi kita perkenalan nama dulu. Nah, mulai dari Pak ya. Nah, perkenalkan Pak nama biasa nama panjang Pak Jefferson Jola. Biasa dipanggil itu Pak Kris. Rumah di belakang. Mulai dari saya dari Wasek, saya Pak Beatri, rumah di Perkenalkan, saya Soli, saya dipanggil Andre, rumah di sana. Perkenalkan nama saya Muhammad Rabu, saya dipanggil Maki, rumah saya. Kenalkan nama saya Soli Sabil, saya dipanggil El, rumah saya di Memang. Jadi ini Andre, Mari, Sah, atau semuanya Oke. Nah, di sini kita punya sebuah game. Nah, ini game ini untuk melatih kita untuk fokus. Nah, dalam game ini harus ketika punya gamenya itu rumput dan susu. Ada nggak sudah ada yang ada? Nah, ini game ini harus jawab cepat. Di game ini harus jawab cepat. Situ harus konsentrasi. Oke, kita mulai sudah. Oke, contohnya itu ini nanti patahnya rumput warna. Sini nanti susu juga. Oke, kita ada punya tiba-tiba pertanyaan yang menjebak tapi harus konsentrasi untuk bisa menjawab. Siap? Siap. Rumput warna Hijau. rumput warna Hijau. jerapah makan Rumput. jerapah makan rumput. Jerapah makan rumput itu apa tahu? Itu apa lagi? Rumput warna Hijau. rumput warna Hijau. singa makan. Hijau. Oke, ini susu. Kita lagi susu lagi. Susu warna Putih. susu warna Putih. sapi minum. Air. Ini susu. Kita lihat tos.
lanjut kita akan membuat sebuah peraturan kelompok. Nah, peraturan kelompok ini akan berlaku dalam proses konseling kelompok kita. Nah, kira-kira peraturan apa yang kita akan pakai menurut adik-adik? Peraturan kelompok nomor. Yang pertama kira-kira apa untuk peraturan kelompok? Yang tepat waktu. Yang kedua, saling menghargai pendapat ya. Yang ketiga, saling menghargai ya, saling menghargai. Sudah saling menghargai apa lagi kira-kira? Saling menghargai pendapat dan tidak berbantu, apalagi saling membantu. Paspor atau tambah? Paspor. Jadi norma kelompok yang kita pakai dalam proses kelompok ini yaitu harus ada waktu, saling menghargai pendapat, dan terakhir saling membantu. Oke, ini adalah konsep norma yang kita pakai dalam proses kelompok ini. Nah, kita akan masuk dalam tahap berikutnya. Apakah ada siap? Siap. Oke. Nah, di sini pada tahap ini, di sini Pak punya sebuah game lagi. Nah, game ini dia punya hukuman. Nah, hukumannya itu siapa yang bisa jawab, maka dia tidak mengungkapkan dengan perasaan. Tapi yang kalah, dia akan mengungkapkan dengan perasaan yang dia alami saat ini. Nah, ini game dia teka-teki. Kemudian kita teka-teki menebak setelah huruf apa gitu. Nah, susun kertas loh, berapa? Tidak boleh di HP loh, tidak boleh di HP. Dia punya kuisnya tuh, bisa baca tuh, sudah boleh bisa baca. Setelah huruf B, huruf apa tapi bukan C. Sudah Pak? Sudah Pak? Sudah. Oke. Setelah huruf B, huruf apa tapi bukan C. Sudah. Oke. Terus dari L, huruf A, kalau I, huruf E, H, N. Oke, yang benar itu setelah huruf B ada bukan C tapi huruf N. Kali-kali lihat buka di HP, tekan keyboard baru lihat setelah huruf B huruf apa? Huruf apa? Huruf N. Oke, tadi kan sesuai dengan peraturan kita, dengan kita. Kita mulai dari tadi yang ini ada. Bukan perasaan atau dalam hari ini. Kebiasaan saya hari ini, saya sedih karena masih kecanduan bermain game. Oke, perasaan sedih Iya, sih. sedih. Oke, selanjutnya terus saya sangat cemas karena tugas terlalu cemas karena tugas terlalu dari siapa
Perasaan saya Pak, saya merasa jengkel terhadap diri saya Pak, karena masih sering datang sekolah teman. Oke, dan semua kita masuk pada tahap yang selanjutnya, yaitu Pak mau tanya kira-kira ini masalah apa yang adik-adik alami sehingga ada dalam proses tersebut. Oke, mulai dari ya masalah Sama Pak saya tidak mengumpulkan tugas Pak. tidak mengumpulkan tugas. Kalau dari adik-adik Kalau saya Pak, suruh cenderungin, suruh kecenderungan. Dari Almardi Kalau saya Pak, kemalasan sekolah. melaksanakan sekolah, malas ke sekolah. Iya. Kalau demikian, saya sering terlambat ke sekolah Pak. Saya datang ke sekolah. Oke, nah ini adalah masalah-masalah yang adik-adik alami, yaitu tidak menunjukkan tugas, kecanduan game, malas ke sekolah, dan sering terlambat ke sekolah. Nah kira-kira dari keempat masalah ini, masalah apa yang harus kita selesaikan? Yang pertama kalau dari adik-adik, atau yang kedua dari adik-adiknya Andre, yang ketiga dari adik Mati, atau yang keempat dari adiknya. dari saya ini Pak, Yang keempat dari yang lain? Kalau saya keempat. Oke. Jadi yang kita selesaikan dalam proses tersebut kelompok kita yaitu sering terlambat ke sekolah. Oke. Nah dalam menyelesaikan ini masalah, Pak memakai pendekatan realitas. Nah dalam pendekatan realitas ini, Pak menggunakan teknik WDP. Nah teknik WDP itu yang pertama WDP itu apa yang adik-adik inginkan, dan D-nya itu doing apa yang sudah adik-adik lakukan, dan E-nya itu evaluasi dari apa yang sudah adik-adik lakukan, dan yang terakhir yaitu P, yaitu planning, perencanaan ke depannya. Nah kita masuk pada teknik yang pertama, yaitu teknik WON, yaitu apa yang adik-adik inginkan. Kalau dari adik Yanti, apa yang adik Yanti inginkan dari ini masalah? Tepat waktu untuk membaca aksa. Untuk dapat tepat waktu lagi. Kalau dari Andre, saya juga memilih dari beberapa dan tidak dimarahi dulu. oke. Kalau dari adik Mardi, Saya sudah siap-siap. kalau dari adik El, Saya baru dapat mengikuti pelajaran dari awal hingga selesai. oke. Jadi kesimpulannya itu adik-adik memiliki keinginan supaya tidak lagi datang terlambat, supaya bisa datang tepat waktu, supaya jangan kotor. Nah, itu adalah apa yang adik-adik inginkan, yaitu pada teknik W. Nah, kita masuk pada teknik yaitu D, yaitu doing. Apa sih yang adik-adik sudah lakukan? Nah, kita tadi yang apa sih yang adik-adik sudah lakukan untuk mencapai keinginan supaya tidak lagi datang terlambat ke sekolah? Sudah saya lakukan pas saya membuat apa? Nah, itu saja masalah. Kalau dari adik Andre, Kalau saya sih sudah membaca, tapi sudah membaca ya. Kalau dari Mardi, Kalau saya baru saat ini siap. dari Alter,
itu adalah apa yang sudah tadi dilakukan. Ya, nah, kita masuk pada teknik yang ketiga, evaluasi. Nah, kira-kira apa mau tanya? Adik-adik mencoba evaluasi apa yang sudah adik-adik lakukan itu sudah mencapai ini kok belum untuk tidak lagi datang lama. Mereka adik-adik yang belum Soalnya ketika aku Pak, dan kita tidur terus. Mati. Oke, jadi adik-adik yang belum bisa mencapai apa yang adik yang lakukan karena masih alarm bunyi tapi masih tidak terus. Oke, nah kira-kira saran dari adik-adik untuk adik-adik ini supaya apa? Supaya dia harus keluar dari ini dia punya masalah, supaya dia bisa melakukan yang punya keinginan untuk mencapai keinginan. Kalau menurut saya Pak, kalau sebelum tidur sebaiknya buat alarm terus minta bantu ke orang tua. Kalau alarm bunyi tolong dibangunkan. Itu saran yang bagus. Nah, kalau dari adik karena kenapa dari apa yang sudah dilakukan apakah sudah mencapai keinginan yang saat ini ada yang inginkan? Kenapa begitu? Saya cuma jatuh tapi saya tidur selalu lapar. Kira-kira saran dari adik untuk kepada adik karena sarannya memberitahukan kepada orang tua membangunkan. Oke, berarti hampir sama kayak adik supaya harus memberitahukan orang tua supaya mengingatkan kembali. Oke, dari mati karena apa yang sudah dilakukan, apakah sudah mencapai keinginan yang dimati inginkan? Belum. Kenapa belum? Karena saya tidur situ terlalu terlambat. Karena bangun situ tapi kadang siap ada terlambat. Silakan jangan sudah. Kira-kira saran dari tadi untuk mati karena Mungkin bangun di bangun harus bangun lebih pagi. Adik-adik karena Saya sudah berusaha bangun lebih awal Pak, tapi tetap sampai sekolah terlambat. kenapa sampai sekolah terlambat? Padahal suka bangun lebih awal. Masih tetap tidak. Oh, masih tetap putar. Oke, kira-kira saran untuk belajar ke mana? Belajar tadi. Kalau dari saya Pak, bangun juga itu sudah bagus. Tapi kebiasaan komputer, mungkin waktu masih panjang itu harus kita. Setidaknya langsung ke sekolah ya. Oke. Jadi dari evaluasi ini adik-adik belum mencapai apa yang adik-adik inginkan. Nah, kira-kira kita masuk pada teknik yang terakhir yaitu teknik planning. Kira-kira perencanaan apa yang adik-adik mau untuk mencapai itu adik-adik belum inginkan supaya tidak lagi di sekolah. Kira-kira rencana apa yang mau adik-adik mau untuk berubah ingin dilakukan ke depan? Kira-kira perencanaan apa? Kalau dari saya akan mencoba belajar. Belajar. Ini satu belajar. Oke, kedua kira-kira perencanaan. Tetap sama seperti saya. Tapi giginya double. Terus berulang-ulang. Buat alarm berulang-ulang. Kira-kira ada lagi? Kira-kira apa lagi perencanaan? Minta orang sebelum jam ini minta orang seperti itu Pak. Oke, bantuan dari orang tua untuk mengingatkan ini adalah
sebelum apa? Berangkat ke sekolah Sebelum waktu masuk ya. Oke, cukup atau cukup Pak? Jadi ini adalah perencanaan ke depan yang dimana adik-adik mau lakukan, yaitu membuat jadwal belajar, membuat jadwal bangun tepat waktu, kesulitan alarm yang harus diulang, meminta orang tua untuk terus mengingatkan, dan terakhir berangkat ke sekolah lebih awal. Nah, ini planning yang dimana perencanaan yang adik-adik mau lakukan ke depannya untuk mencapai keinginan adik-adik, yaitu tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Oke, nah dari ini semua Pak mau untuk adik-adik bikin ini dalam sebuah kertas dan tempelkan di tempat yang sering adik-adik lewati supaya terus mengingatkan adik-adik supaya jangan lupa untuk melakukan empat hal tersebut yang adik-adik sudah rencanakan ke depan. Oke, sudah paham? Sudah paham. Oke. Sebelum kita mengakhiri proses persalinan kelompok kita minta kesediaan perwakilan dari satu orang untuk dia menjelaskan apa yang dia dapat dari proses persalinan kelompok ini. Oke. Yang saya dapat dari proses persalinan kelompok ini dari kita untuk agar kita tidak sering terlambat lagi ke sekolah. Terus mengajari kita membuat perencanaan untuk ke depan yang harus kita lakukan. Ini dari saya sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kelompok ini, kami terima kasih atas partisipasi adik-adik, kontribusi adik-adik yang sudah ada dalam proses kelompok ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Kiranya proses kelompok ini apa yang sudah adik-adik sudah dapat boleh dapat melakukan supaya bisa menyelesaikan masalah yang adik-adik alami. Sebelum kita mengakhiri kegiatan persalinan kelompok kita minta adik Pak untuk mengajukan berdoa itu kegiatan kita. Baik, sebelum terulang, kita terima kasih Tuhan dari awal kegiatan kami sampai saat ini sudah berakhir. Kemudian kami berjalan makanya masing-masing terima kasih Tuhan. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat siang. Siang.